Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, kita sudah masuk di dalam hari Sabtu dan saya berdoa supaya pada hari ini Anda benar-benar bisa mengalami Tuhan. Dalam weekend ini, ya, Anda bisa mengalami Tuhan, Anda bisa dikuatkan kembali, Anda bisa berfokus kembali, Anda bisa disegarkan oleh Tuhan. Nah, dalam minggu ini kita berbicara tentang memuridkan. Bagaimana kita dapat memuridkan? Kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan murid. Ya, kita mulai bicara tentang Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di mana Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah yang kuberikan kepadamu. Ya, jadi kita ada bahas sedikit tentang apa sih menjadi orang murid, dan kita berfokus kepada Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-26, 27, dan 33 untuk 3 hari. Ya, di mana kita pelajari bahwa untuk benar-benar menjadi murid, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu hukum yang pertama. Ya, Anda tidak bisa memiliki Allah yang lain di depan atau samping Allah. Ya, mari kita merenungkan itu. Dan yang kedua, kita pelajari bahwa untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi muridnya Kristus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Ya, 3 hal yang kami bahas pada hari itu. Dan kita juga sudah bicara tentang bagaimana harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ya, jangan terikat dengan milik, dengan apa yang Anda miliki. Ya, segala milik Anda bisa tinggal seketika. Segala harta yang Anda miliki bisa tinggal seketikanya. Ya, dan kemarin kita bicara tentang Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31, bagaimana kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan, atau tetap dalam firman Tuhan. Seberapa jauh kita sih sungguh serius di dalam firman Tuhan? Hanya Anda bisa menjawab tentang pertanyaan ini, tentang kehidupan Anda. Saya tidak bisa menjawab. Ya, tapi sebetulnya kemarin saya sudah kasih tahu satu jawabannya. Ya, diambil dari Yohanes 8 ayat 46. Ya, siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Ya, itu udah jelas sekali. Baik, hari ini mari kita fokus kepada Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-35. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Ya, kita saling mengasihi. Ya, ingat hukum yang kedua. Kedua adalah saling mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, itu yang keduanya. Saling mengasihi satu sama yang lain, saling memperdulikan satu sama yang lain. Ya, ini sesuatu yang kita pelajari hari demi hari, minggu demi minggu, karena ini sesuatu yang menunjukkan seberapa jauh kita serius menjadi murid. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus menyampaikan ini, di dalam ayat yang ke-34 dia katakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus membandingkan bagaimana dia mengasihi Anda dan saya. Sedemikian rupa Anda dan saya harus saling mengasihi. Kalau Anda bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa besar kasih-Mu terhadap aku? Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia lepaskan tangan, satu ke kiri, satu ke kanan. Dan dia mati di kayu salib. Sedemikian rupa
Yesus mengasihi Anda. Sedemikian rupa Bapa di surga mengasihi Anda. Jadi karena Bapa di surga, bahwa Yesus demikian rupanya mengasihi Anda dan saya. Mari kita belajar untuk benar-benar saling mengasihi satu sama yang lain. Ya, ada banyak hal di dalam firman Tuhan yang kita dapat pelajari tentang hal mengasihi. Ya, bahwa Tuhan menunjukkan kasih itu sebagai agape, sebagai kasih yang tanpa batasnya. Seringkali kita mengasihi orang kalau mereka lakukan sesuatu terhadap kita. Ya, kamu mempedulikan aku mempedulikan kamu. Itu bukan kasih. Ya, itu katakanlah membalas dendam, mengembalikan. Ya. Tapi apa yang Tuhan maksud adalah kita tetap bisa saling mengasihi walaupun kita tidak dikasihi oleh orang. Ya. Seberapa jauh Anda mengasihi sesamanya. Di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Atau di dalam keluarga. Ya, atau di sekolah, di pekerjaan. Dimanapun Anda berada, seberapa jauh orang dapat melihat bahwa Anda benar-benar adalah murid Kristus. Ya, bagaimana dapat melihat? Sudah saya baca. Dengan menunjukkan, yaitu saling mengasihi. Saling mendahulukan. Saling mementingkan orang yang lain. Itu semua termasuk di dalam saling mengasihi. Seberapa jauh kita melakukan hal begitu? Ya, tidak mudah. Saya tahu. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada aja yang terjadi dalam hidup kita. Banyak tantangan ada di depan kita. Ya, ada yang maki-maki kita, ada yang memperbudak kita, ada yang memperkerjakan kita. Semua itu terjadi. Tapi itu juga terjadi dengan Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi Anda dan saya. Makanya, sebagaimana Yesus mengasihi Anda dan saya, mari kita belajar untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan muliakan Engkau atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Atas firman yang Engkau beritahukan kepada kami sekali lagi Tuhan. Di mana Engkau ajarkan kami untuk saling mengasihi. Karena dengan demikian orang-orang akan melihat sebagai satu tanda, sebagai satu buah, ya, bahwa kami adalah murid-Mu. Mari Bapa, kuatkan, teguhkan hati kami untuk selalu melepaskan kasih terhadap siapapun yang membutuhkan. Untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan pertolongan, untuk melepaskan perlindungan, untuk lakukan segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Karena Engkau berkata, sebagaimana Yesus mengasihi kita, demikian juga kita saling mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Bapa, biar Engkau terus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya Engkau juga bisa relax dalam 2 hari ini. Bisa menikmati Tuhan, ya, bisa mengalami Tuhan, bisa mempelajari tentang Tuhan. Ya, dan saya doa supaya benar-benar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju sampai jumpa pada hari Senin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.